Oke, kita kembali lagi ketemu ya. Kita update lagi beberapa peristiwa dalam negeri dan kita membantu publik untuk bagaimana memahami dan melihat dari perspektif kita ya. Bung Rocky, ada beberapa berita yang saya kira paling heboh saya kira ini soal RUU KUHP ya yang akan katanya sih akan disahkan pada awal Juli ini. Sementara sampai sekarang kan publik juga belum tahu seperti apa bentuknya barangnya. Jadi kemudian muncul berbagai info yang aneh-aneh di publik ya. Tapi dan mahasiswa sudah mulai bergerak waktu kemarin sesuai dengan janji tanggal 28 dan akan terus bergerak gitu. Tapi itu satu topik. Topik lain mungkin saya kira ini sekedar informasi saja menunjukkan betapa kaca kadutnya koordinasi di kita. Kan kemarin Pak Luhut mengklaim, bukan mengklaim, mendapat tambahan ya, kuota 10.000 untuk tambahan haji gitu. Dan itu ternyata benar, kemudian sudah diberitahu oleh pemerintah Arab Saudi bahwa ada tambahan 10.000 haji, dan kita tahu juga beberapa lembaga ONH plus ya istilahnya yang kita kenal yang haji-haji mewah itu juga melihat ini peluang, tapi ternyata ini haji reguler gitu. Dan yang menyedihkan itu ternyata Departemen Agama tidak bisa memenuhi kuota itu. Kenapa? Karena waktunya sudah mepet sekali. Jadi secara teknis nggak mungkin untuk menambah kuota 10.000 haji itu. Padahal kita tahu orang yang berangkat haji itu sampai puluhan tahun sekarang antrinya, Bung Rocky. Ini kita sedih. Ini gimana nih koordinasinya? Kita sejak awal kan bingung waktu itu. Kok Pak Luhut ya yang datang, kenapa bukan Menteri Agama gitu ya? Atau Menlu lah gitu ya. Ya, coba kita pisahkan dulu. Sebab kalau saya komentar soal haji nanti orang protes, saya nggak. Ya, jangan ngomong hajinya. Ini soal koordinasi di pemerintahnya saja. Ya. Jadi sebetulnya haji itu kan soal administrasi negara tuh. Bahwa ada kegiatan religius, ya itu masing-masing orang ingin memenuhi kewajiban agamanya tuh. Supaya kewajiban agamanya itu terpenuhi dengan lega, maka administrasinya mesti beres. Kan Departemen Agama punya stok sebetulnya. 10.000 itu penuhin 10.000 itu kan gampang betul, stoknya udah ada. Dan yang ngantri tadi panjang sekali itu. Jadi percuma sebetulnya kalau pemerintah nggak paham bagaimana mengefisienkan birokrasi itu. Pak Luhut dengan gagah berani pergi untuk minta tambahan kuota karena tahu bahwa ada penumpukan di Indonesia banyak. Kan waktu Pak Luhut mulai pergi, mestinya Departemen Agama udah siap-siap. Itu artinya Departemen Agama menganggap pasti nggak akan beres nih lobby Pak Luhut. Ternyata beres 10.000. Kan di situ aja masalahnya kan. Jadi seolah-olah Departemen Agama melecehkan Pak Luhut bahwa itu nggak akan terjadi. Kalau awalnya Departemen Agama anggap pasti Pak Luhut akan berhasil, atau sebetulnya berhasil nggak berhasil, anggap aja akan berhasil. Lalu disiapkan stok tambahan 10.000 itu kan. Itu cuma ngetik komputer dalam 2 menit keluar semua tuh datanya tuh. Jadi itu intinya tuh. Kritik saya ada terhadap administrasi penyelenggaraan ibadah haji yang menjadi tanggung jawab negara tuh. Jadi bayangkan misalnya kalau kekacauan yang sama terjadi dalam soal minyak goreng, sama juga itu prosesnya, administrasinya buruk tuh. IKTP buruk juga tuh. Bagaimana mungkin sekarang kita menganggap bahwa Pak Luhut artinya membypass semua tuh, ya karena memang buruk. Tapi bypass Pak Luhut juga ngaco kan, karena tidak kompatibel lagi dengan tugasnya dia sebagai Menko yang bukan ngurusin hal-hal teknis semacam itu. Kan itu yang kita lihat, bagaimana peduli lindungi dipakai untuk cara membeli sembako, minyak goreng. Padahal Jokowi udah bilang bahwa enggak, itu ada kartu subsidi yang namanya kartu oh iya, saya lupa. Terlalu banyak kartu, Bung Rocky. Ada kartu. Ada. Banyak banget. Mama jangan takut. Soal kebutuhan pokok saya jamin dengan kartu sembako, kan dia kartu sembako. Nah sekarang kartu ini kemana? Pakai peduli lindungi yang bukan fungsinya buat itu tuh. Nah itu merepotkan sekali tuh. Jadi sekali lagi kekacauan administrasi disebabkan karena koordinasi makronya nggak ada. Siapa koordinatornya? Presiden. Jadi kalau presiden bilang Luhut akan selesaikan, ya semua orang merasa ya Luhut bukan tugas dia untuk lakukan misalnya dalam soal haji, sehingga nggak ada keseriusan dari Departemen Agama, karena menganggap ya masa Pak Luhut yang ngurusin haji itu. Karena tidak ada keseriusan, maka gagallah potensi kita untuk nambah kuota 10.000 jamaah haji. Itu intinya. Oke, kita tinggalkan karena Anda belum di haji, jadi Anda nggak punya otoritas terlalu masuk ke wilayah untuk ritual ibadahnya. Beda dengan saya. tapi itu tadi betul. Saya sepakat itu soal administrasi pemerintahan yang amburadul, dan saya kira itu sudah lama kita deteksi.
Sekarang kita berbicara soal isu yang tadi kita bahas ya. Ini kita saksikan dulu nih beberapa aksi unjuk rasa mahasiswa ya beberapa hari yang lalu, dan kita dengar orasi-orasi mereka sebentar ya, Bung Rocky ya. Ketika aku tanya sedang apa, kita harus menjawab agar KUHP. Semangat kawan-kawan! Semangat kawan-kawan! RKUHP! RKUHP! Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Hidup perempuan yang lawan! Sebelum kita kembali memberikan aspirasi, aku meminta kawan-kawanku sekalian untuk berangkat kembali ke barisan. Sekali lagi kita harus berangkat kembali ke barisan, kawan-kawan perjuanganku, kita berikan lagi. Udah kuncian ini kunci motor aja. Ini memang menyedihkan karena ternyata bukan hanya kita yang aktif dalam civil society dan kemudian di media yang terancam, karena mahasiswa sendiri juga merasa terancam. Salah satunya itu kan mereka pasti nanti akan gampang sekali ditangkap oleh polisi ketika mereka tidak berizin ya. Kalau ini beda sekali kan, sebelumnya di unjuk rasa itu hanya pemberitahuan, sekarang sifatnya izin, dan kemudian ini implikasinya luar biasa besar. Tapi saya ini baca, saya nggak tahu apakah betul atau tidak ini, karena termasuk penghinaan itu lengkap sekali ya. Coba saya baca ini, ada flyer yang mesti nanti kita diskusikan ini soal dalam KUHP ini disebutkan bahwa orang yang menghina pasal 218 RUU KUHP, orang yang menghina presiden dan wakil presiden. Pasal 240 itu orang yang menghina pemerintah termasuk polisi, BNN, DPR dan mengakibatkan kerusuhan. Pasal 353 RUU KUHP ini orang yang menghina pejabat siapapun termasuk Pak RT. Saya kira bercanda ini. Pasal 354 KUHP orang yang menghina secara daring online kepada pejabat siapapun termasuk Pak Camat. Nah inilah kayak gini-gini menyebar di media sosial dan belum tentu kita pastikan kebenarannya. Karena apa? Karena kita sendiri jujur belum dapat rancangan itu, karena pemerintah juga belum membukanya itu kan. Jadi itu masalahnya, karena ditutup oleh pemerintah. Kan pemerintah selalu bilang nanti aja kalau dipublikasi baru kita. Ya kalau dipublikasi apalagi yang mesti kita persoalkan. Kan justru kita bisa bikin reasoning yang disebut sebagai pejabat negara sampai ke camat atau bahkan RT. Kalau dia digaji oleh negara, ya dengan sendirinya dia berhak untuk mengatakan saya pejabat negara tuh. Walaupun di dalam undang-undang mungkin nggak disebut sebagai pejabat negara. Tetapi karena pasal itu akan diperluas, kan yang penting misi dari pasal itu mengendalikan pikiran kritis. Kalau orang kritis pada RT bisa merasa kok saya diganggu ya, maka saya akan laporkan dia tuh. Lalu dibikin semacam adendum di persidangan bahwa RT juga menyelenggarakan administrasi negara, maka dia disebut pejabat negara, maka dia nggak boleh didemo. Kan logika hukumnya begitu kan. Jadi hal-hal yang dulu kita udah gemparkan walaupun kita belum baca draftnya, karena kadang-kadang draftnya itu kita sembunyi-sembunyi aja. Ada orang dalam Kemenhukam yang mungkin membocorkan sedikit atau anggota DPR bocorin. Kita nggak pernah pegang draft akademis itu. Kemenhukam dan pemerintah mengklaim bahwa kami udah undang pakar-pakar. Kalau kita tanya pakarnya siapa? Udah pernah seminar di universitas di Indonesia Timur. Iya, apa yang diseminarkan? Kan tertutup semua kan. Kita nggak dengar para vokalis tata negara yang diminta untuk memberi poin. Kalaupun diminta itu pasti dianggap sebagai basa-basi aja kan. Jadi sekali lagi itu yang terjadi. Dan saya dengarkan membaca bahwa Departemen Hukum bilang, enggak, kami bukan buta dan tuli. Kami mendengar dan melihat semua itu. Oh iya, mendengar dan melihat itu bisa nggak masuk otak. Buta dan tuli enggak, tapi dungu iya kan. Begitu akhirnya kan. Sehingga muncullah pamflet-pamflet seperti itu yang untuk mengingatkan ini bahaya besar undang-undang KUHP itu tuh. Nah, kita nggak punya model lagi tentang demokrasi ketika KUHP itu akhirnya membatalkan hak paling dasar demokrasi, yaitu memberi kritik pada pemerintah. Apalagi kemudian ditambahkan di situ bahwa presiden itu punya martabat. Nggak ada martabat presiden. Martabat itu melekat pada orang, bukan pada jabatan tuh. Nggak ada martabat Kapolri. Kapolri itu jabatan. Pada individunya melekat martabat. Jadi kacau nanti pengertian hak asasi manusia tuh. Karena martabat itu adalah hak individu untuk protes kalau dia diganggu dignitinya tuh. Nah, kalau yang diganggu adalah Kapolri, yang diganggu adalah presiden, yang kita ganggu jabatannya. Jadi kebijakan yang dia buat itu yang kita kritik, bukan orangnya. Jadi
paham-paham dasar semacam ini yang hilang dalam filosofi pembuatan KUHP itu. Kenapa? Karena memang KUHP itu hanya dibayangkan sebagai alat pemukul supaya nggak mengganggu pemilu, nggak mengganggu presiden, kan buruknya di situ. Maka pasti dapat dipastikan bahwa indeks demokrasi kita akan turun lagi. Jadi kita memproduksi kekonyolan sebetulnya di mata internasional. Ya. Dan ini saya membaca beberapa waktu sebelumnya Pak Mahfud MD itu kan menyampaikan bahwa hukum itu adalah kesepakatan. Jadi kemudian itu yang disebut sebagai resultante ya. Jadi setelah melalui proses dibuka perdebatan dan sebagainya. Tapi sejauh ini kita kemarin sudah mendengar pengakuan dari Wamenkumham ya bahwa masih ada beberapa yang direvisi. Jadi bagaimana mungkin kita buka? Tetapi di satu sisi mereka berharap awal Juli. Jadi awal Juli itu kan tinggal sepekan lagi gitu ya. Bukan sepekan lagi, sekarang udah tanggal 30, tinggal berapa hari lagi itu akan disahkan. Jadi bagaimana mungkin ini akan muncul produk hukum yang disebut merupakan tadi hasil kesepakatan dari bangsa ini? Itu juga Pak Mahfud ini asal bunyi doang. Dia nggak paham apa namanya resultante. Resultante itu ada determinan dari dua vektor. Kan itu yang namanya resultante dalam ilmu fisika itu. Nah kalau vektor-vektor itu tidak di dalam posisi untuk saling mengabaikan, ya determinannya nggak ada. Sekarang yang terjadi, determinan yang disebut resultante itu mengarah pada kepentingan untuk memberangus demokrasi. Itu bukan resultante namanya. Itu udah memihak pada vektor kekuasaan, bukan vektor oposisi itu. Jadi sebetulnya itu cara membuat perumpamaan aja kacau. Bagaimana kita mau luruskan ide tentang demokrasi. Nah itu intinya tuh. Dan kecemasan itu mulai diperlihatkan oleh Pak siapa tadi Edi itu, bahwa ya memang nggak perlu disahkan kok, bermasalah ngapain dipercepat itu. Jadi pemerintah memang ingin cepat-cepat itu disahkan supaya ada alat pemukul yang akan kena pertama ya pers-pers yang kritis ini. Karena itu Dewan Pers atau masyarakat pers sudah mengajukan paling nggak ada 14 pasal yang akan menghalangi kebebasan pers kok. Jadi itu. Jadi kalau misalnya disebut kami mendengar dan kami melihat problemnya, ya ralat dong, batalkan pasal-pasal itu. Kami mendengar tapi kami akan teruskan. Itu artinya nggak mendengar soal itu. Ya, saya teringat ini dalam agama itu punya mata tapi tidak melihat, punya telinga tapi tidak mendengar. Ini serius sekali ini. Dan saya kira kita masih bersama. Jauh lagi punya otak nggak dipakai. Oke, baik, terima kasih Bung Rocky. Tapi ini betul-betul negara ini semakin otoriter ini, dan saya kira ini selalu saya sampaikan harus semua bicara speak up. Jangan pakai prinsip yang waras ngalah. Menghadapi orang nggak waras nggak boleh kita ngalah. Oke. Ya, yang waras harus melawan 20% dengan mengaktifkan 0%. Terima kasih Bung Rocky. Ya.